Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tergerus banjir, jalan penghubung antar desa di Lombok Barat amblas. Antisipasi dampak cuaca ekstrim dan perbaikan ekosistem, jalur pendakian Gunung Rinjani ditutup selama 3 bulan. Jelang tahun baru, ribuan penumpang pesawat tujuan Pulau Jawa dan Bali padati Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Bandara Zainuddin Abdul Majid mengeluarkan imbauan waspada dampak cuaca ekstrim memasuki liburan tahun baru. Hal itu berdasarkan hasil pemantauan petugas yang mendeteksi potensi bibit siklon tropis di wilayah selatan perairan Pulau Lombok. Siklon tropis akan memicu hujan yang disertai angin kencang serta gelombang tinggi yang mencapai 2,5 hingga 4 meter di perairan. Petugas mengimbau masyarakat tetap mewaspadai resiko yang ditimbulkan, terutama saat berlibur di kawasan wisata pantai atau perbukitan. Suspek, jadi berdasarkan data yang kami dapatkan dari teman-teman pusat itu kemungkinan bibit siklon tropis ini akan melemah. Jadi tetap harus waspada untuk wilayah selatan. Apa sih dampaknya kalau siklon tropis itu? Jadi untuk siklon tropis itu, kalau untuk dampak secara umumnya di wilayah yang terdampak itu angin kencang. Pertama angin kencang, kemudian juga gelombangnya akan lebih tinggi dari biasanya. Kemudian juga akan ada berkumpulnya uap air sehingga akan menambah intensitas hujan secara umum. BMKG meminta masyarakat mewaspadai dampak cuaca ekstrim saat berada di luar rumah dan tetap memperhatikan prediksi cuaca saat berpergian ke luar daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Kepolisian Sektor Kuripan Kabupaten Lombok Barat menggelar operasi penyakit masyarakat sehari menjelang perayaan malam tahun baru. Operasi menyasar kafe dan tempat hiburan malam yang diduga kerap menjadi lokasi menongkrong anak muda yang rawan memicu tawuran dan tindakan kriminalitas. Dalam operasi tersebut, polisi menyita puluhan botol minuman keras yang dijual tanpa izin. Petugas juga memeriksa seluruh barang bawaan pengunjung tempat hiburan untuk meminimalisir risiko peredaran narkotika. Razia digelar untuk mengurangi risiko kriminalitas serta menjaga keamanan masyarakat yang merayakan malam tahun baru. Kami dari Polsek Kuripan pada malam hari ini melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan, jadi sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolres Lombok Barat agar melaksanakan kegiatan rutin dalam rangka kondusivitas wilayah menjelang perayaan malam tahun baru. Ya, jadi kita laksanakan kegiatan di tempat-tempat yang diduga menjual minuman keras. Sasarannya sudah jelas, jadi ada miras, kemudian senjata tajam, senjata api, kemudian narkoba, dan anak di bawah umur. Operasi Pekat rencananya akan digelar selama libur Nataru untuk cipta kondisi Kamtipmas serta memastikan kenyamanan warga saat merayakan pergantian tahun. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Kepolisian Resor Lombok Barat melakukan rekayasa arus lalu lintas bagi masyarakat yang akan merayakan malam tahun baru di kawasan wisata Senggigi. Selain membatasi volume kendaraan yang masuk, polisi juga akan melakukan pengalihan arus lalu lintas khususnya pada kendaraan roda 4 pada malam pergantian tahun.
Pengalihan arus dimulai pukul 22.00 WITA Selasa malam dari Simpang 3 Montong. Kendaraan yang akan masuk ke kawasan Senggigi akan dialihkan belok kanan menuju Sandik jika terjadi kemacetan lalu lintas di jalur utama Senggigi. Sementara jalur kendaraan dari Senggigi menuju Kota Mataram tetap akan diarahkan menggunakan jalan utama sebagai langkah mengurai kemacetan. Polisi juga akan memberlakukan tindakan tilang kepada kendaraan bak terbuka yang mengangkut orang, pemotor yang menggunakan knalpot brong dan melanggar arus lalu lintas. Apabila terjadi penumpukan kendaraan dan kemacetan yang dari arah Senggigi menuju ke Mataram, di Simpang 3 Montong akan kita laksanakan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus, di mana kendaraan-kendaraan yang dari arah Mataram akan kita alihkan ke Sandik, dan kita fokuskan untuk kendaraan yang dari arah Senggigi yang akan balik kanan menuju ke Mataram. Kami menghimbau untuk tidak menggunakan bak terbuka untuk muat orang, karena nanti apabila kami temukan, khususnya di Simpang 4 Montong, kami tidak izinkan untuk masuk ke daerah wisata Senggigi. Kemudian bagi masyarakat khususnya kaum muda untuk tidak melaksanakan konvoi yang ugal-ugalan untuk dalam pelaksanaan malam tahun baru. Polisi mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan selama perayaan malam tahun baru dan tidak menggelar konvoi di jalan raya untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Mataram menyiapkan ruangan khusus pemeriksaan kesehatan bagi penumpang di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat selama libur Natal dan Tahun Baru. Selain membuka konsultasi kesehatan, petugas memberikan pengobatan gratis bagi penumpang yang mengalami gangguan kesehatan. Petugas juga akan memberikan cara mencegah penyakit di musim pancaroba, yakni dengan tetap menjaga kebersihan anggota badan dan menggunakan masker saat berpergian. Hal itu dilakukan untuk menghindari penularan penyakit yang disebabkan dari virus seperti cacar monyet dan COVID-19. Penumpang juga diminta tetap menjaga imunitas selama dalam perjalanan merayakan libur Nataru. Namun ada beberapa biasalah kondisi cuaca yang membuat penumpang menjadi mabuk perjalanan. Itu sih yang selama ini yang kita tangani. Jadi kondisi penumpang yang kondisinya berlebihan tidak ada. Penumpang saat ini ya hanya itu yang dialami penumpang. Kita himbau kepada penumpang untuk tetap menjaga kebersihan. Apabila ada gejala-gejala mereka yang mereka alami, yaitu untuk segera melaporkan diri ke pihak puskesmas atau rumah sakit terdekat. Bila perlu, kalau kondisi kurang fit, itu menunda perjalanan. Sejak dibukanya posko Nataru, petugas kesehatan menemukan 7 penumpang mengalami gangguan kesehatan serius seperti sesak nafas, demam tinggi, hingga penyakit pencernaan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.